Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gaza tidak lagi hanya diguncang operasi darat dan barisan tank. Perangnya kini berubah menjadi perburuan bayangan. Saat drone Israel memburu kelompok-kelompok kecil dari udara, Hamas justru berusaha membangun kembali struktur kepemimpinannya dari tingkat paling atas. Israel ingin memutus jaringan dari bawah, sementara Hamas memastikan komandonya tetap hidup dari atas. Lalu, strategi siapa yang akan lebih dahulu berhasil? Apakah teknologi Israel mampu menghentikan jaringan yang terus beradaptasi? Atau justru perang ini sedang memasuki fase baru yang semakin sulit dihentikan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 18 Juli 2026, sebuah lokasi pemakaman di Deir al-Balah, Gaza Tengah, mendadak berubah menjadi sasaran serangan udara Israel. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Militer Israel menyatakan bahwa target utama mereka adalah sebuah sel jihad Islam Palestina yang berada di lokasi tersebut. Serangan itu menunjukkan bagaimana perang di Gaza kini bergerak jauh lebih cepat. Sasaran tidak lagi harus muncul sebagai konvoi besar, markas militer, atau barisan pasukan bersenjata. Cukup beberapa orang terdeteksi berada di satu titik, lalu keputusan untuk menyerang dapat diambil dalam hitungan menit. Dari udara, drone mengawasi pergerakan manusia dan kendaraan. Informasi dari penyadapan komunikasi, rekaman sebelumnya, serta sumber di lapangan dikumpulkan menjadi satu gambaran. Ketika pola itu dianggap mengarah kepada kelompok bersenjata, pusat komando akan menentukan apakah serangan harus dilakukan sebelum target berpindah. Inilah yang membuat sebuah apartemen, bengkel, kendaraan, bahkan pertemuan singkat dapat mendadak masuk daftar sasaran. Dari luar, tempat itu mungkin terlihat biasa, namun dalam peta intelijen Israel, satu ruangan bisa dianggap sebagai pusat komunikasi, satu mobil dapat dinilai membawa anggota penting, dan satu bengkel dapat dicurigai menyimpan komponen senjata. Pola seperti ini berbeda dengan operasi darat besar. Mengirim pasukan ke kawasan padat berarti membuka banyak risiko. Tank dapat tertahan oleh reruntuhan, infanteri harus memeriksa bangunan satu demi satu. Gang sempit dapat berubah menjadi lokasi penyergapan, tembakan jarak dekat, dan bahan peledak tersembunyi. Serangan udara memberikan pilihan yang lebih cepat. Israel tidak perlu menguasai wilayah dalam waktu lama. Mereka cukup menemukan sasaran, memastikan identitas, lalu menghantam sebelum target menghilang. Tujuannya adalah memutus kelompok kecil sebelum kelompok itu berkembang menjadi jaringan yang lebih besar. Namun semakin kecil sasaran bergerak, semakin rumit pula perburuan itu. 2 atau 3 orang dapat berpindah menggunakan kendaraan sipil. Mereka bisa bertemu di sebuah rumah, menyerahkan pesan, lalu berpisah sebelum drone memastikan perannya. Satu kesalahan membaca pola dapat membuat serangan gagal mengenai target utama atau justru menimbulkan korban di sekelilingnya. Peristiwa di Deir al-Balah pada 18 Juli 2026 menunjukkan sisi paling berbahaya dari strategi ini. Militer Israel menyatakan terdapat anggota jihad Islam di lokasi pemakaman tersebut, tetapi ketika bom dijatuhkan, orang lain yang berada di dekat sasaran ikut terkena dampaknya. Bagi Israel, keberhasilan kini tak lagi diukur dari luas wilayah yang direbut, melainkan dari berapa banyak hubungan tersembunyi yang berhasil diputus. Seorang kurir, pengemudi, penjaga gudang, atau penghubung komunikasi dapat memiliki nilai lebih besar daripada satu regu bersenjata. Tanpa orang-orang tersebut, senjata tidak berpindah, perintah tidak sampai, dan kelompok di lapangan kehilangan arah. Karena itulah, perburuan kini menyasar fungsi, bukan hanya pangkat atau penampilan di medan tempur. Israel kini sedang berlomba melawan waktu. Mereka ingin menghantam jaringan sebelum jaringan itu tumbuh. Sementara kelompok bersenjata di Gaza berusaha bertahan dengan bergerak lebih kecil, lebih singkat, dan lebih sulit dibaca. Menurut Anda, apakah serangan cepat seperti ini benar-benar mampu memutus jaringan bersenjata di Gaza, atau justru membuat kelompok yang tersisa semakin lihai bersembunyi? Karena setelah sel-sel kecil diburu dari udara, Hamas mengambil langkah yang tampak seperti mundur. Namun di balik keputusan itu, ada strategi yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan inti organisasinya.
Pada 6 Juli 2026, Hamas menyatakan siap membubarkan pemerintahan de facto yang selama ini mengurus administrasi Gaza. Urusan sipil direncanakan diserahkan kepada sebuah komite teknokrat Palestina. Dari luar, keputusan itu terlihat seperti penyerahan kekuasaan. Namun yang dilepas bukanlah seluruh struktur Hamas. Yang diserahkan adalah tanggung jawab pemerintahan sehari-hari. Pengelolaan rumah sakit, sekolah, bantuan kemanusiaan, pegawai, keamanan sipil, serta proses pembangunan kembali dapat dialihkan kepada pihak lain. Sayap militer Hamas tidak ikut dibubarkan, senjatanya tidak diserahkan, jaringan politik dan hubungan antara komandan dengan anggota di lapangan juga tidak otomatis hilang. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Hamas sedang memisahkan dua fungsi yang sebelumnya berjalan dalam satu tubuh. Selama mengelola Gaza, organisasi itu bukan hanya menghadapi Israel, tetapi juga harus menanggung seluruh beban penduduk. Mereka harus memikirkan distribusi makanan, pelayanan kesehatan, pembayaran pegawai, listrik, air, dan ketertiban sehari-hari. Semua tanggung jawab itu membutuhkan kantor, daftar nama, aliran dana, kendaraan, dan komunikasi rutin. Dalam wilayah yang terus dipantau dari udara, struktur administratif meninggalkan banyak jejak. Setiap pertemuan dapat diawasi, setiap kendaraan dapat diikuti, setiap pejabat dapat dipetakan hubungannya dengan orang lain. Dengan menyerahkan urusan sipil kepada teknokrat, Hamas dapat mengurangi bagian yang paling terlihat. Organisasi itu tidak lagi harus berdiri di depan sebagai pengelola semua masalah Gaza. Energinya dapat dialihkan untuk menjaga jaringan politik, hubungan regional, dan sisa kemampuan bersenjata yang masih bertahan. Bagi Israel, perubahan ini belum menyelesaikan persoalan utama. Israel tidak hanya melihat siapa yang duduk di kantor pemerintahan. Israel ingin mengetahui siapa yang masih memegang senjata, mengirim perintah, menjaga gudang, memindahkan dana, dan menghubungkan kelompok kecil di berbagai wilayah. Pada 14 Juli 2026, serangan Israel di Jabalia menewaskan Kolonel Muhammad Marwan Salem bersama sejumlah orang lainnya. Pejabat Gaza menyebutnya sebagai kepala kepolisian Jabalia. Militer Israel menyatakan bahwa ia merupakan kepala keamanan Batalion Jabalia Tengah Hamas. Perbedaan itu memperlihatkan wilayah abu-abu yang membuat konflik semakin rumit. Bagi warga, seorang polisi dapat dianggap sebagai petugas ketertiban. Bagi Israel, orang yang sama dapat dinilai sebagai bagian penting dari struktur keamanan Hamas. Karena itu, sasaran Israel tidak terbatas pada anggota yang membawa senjata. Penghubung komunikasi, penjaga gudang, pengemudi, petugas keamanan, dan orang yang mengetahui jalur pergerakan dapat menjadi target penting. Mereka mungkin tidak terlihat menonjol, tetapi tanpa mereka, kelompok bersenjata akan kehilangan kemampuan untuk bergerak secara teratur. Hamas memahami kelemahan tersebut. Ketika satu posisi kosong, tugasnya dapat dibagi kepada beberapa orang. Ketika komunikasi digital terlalu berbahaya, pesan dapat disampaikan langsung. Ketika kantor tidak aman, pertemuan dapat dipindahkan ke rumah, kendaraan, atau bangunan yang hanya digunakan sebentar. Bila skema ini berhasil, pemerintahan baru dapat tampil di permukaan, sementara pengaruh Hamas tetap bekerja melalui jaringan yang tidak mudah terlihat oleh Israel. Menurut Anda, apakah penyerahan urusan pemerintahan benar-benar mengurangi kekuatan Hamas atau justru membuat organisasi itu lebih bebas bergerak tanpa beban administrasi? Jawabannya mulai terlihat 2 minggu kemudian, ketika Hamas menunjuk seorang pemimpin baru yang memiliki hubungan kuat dengan Iran dan jaringan perlawanan regional. Pada 20 Juli 2026, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai pemimpin tertinggi baru organisasi. Penunjukan ini terjadi ketika jaringan Hamas di Gaza terus ditekan, sementara banyak komandan lapangannya telah terbunuh. Al-Hayya tidak hanya menerima jabatan politik, ia mewarisi tugas untuk menyambungkan kembali kepemimpinan di luar Gaza dengan kelompok kecil yang masih bertahan di dalam wilayah tersebut. Posisinya menjadi penting karena ia dikenal dekat dengan Iran. Selama bertahun-tahun, Teheran mendukung Hamas melalui pendanaan, pelatihan, teknologi senjata, serta pengetahuan untuk membangun kemampuan militer secara mandiri. Dalam kondisi jalur penyeludupan semakin sempit, bantuan seperti ini tidak selalu harus datang dalam bentuk rudal utuh. Pengetahuan justru dapat menjadi senjata yang lebih sulit dihancurkan. Israel dapat menghantam sebuah bengkel, tetapi cara membuat bengkel baru masih dapat diajarkan. Seorang ahli senjata dapat terbunuh, tetapi keterampilannya bisa diwariskan. Satu jalur komunikasi dapat diputus,
lalu diganti dengan kurir, perantara, atau jaringan regional yang berbeda. Disinilah tantangan terbesar bagi Israel mulai terlihat. Serangan udara mampu menghancurkan sasaran yang muncul di permukaan. Namun hubungan personal, keahlian teknis, dan saluran dana dapat berpindah tanpa meninggalkan jejak besar. Hamas tidak harus membangun kembali kekuatannya dalam bentuk lama. Struktur besar justru terlalu mudah dipetakan dan dihancurkan. Skenario yang lebih masuk akal adalah membentuk kelompok kecil yang bekerja secara mandiri. Setiap kelompok hanya mengetahui tugasnya sendiri. Mereka tidak memahami seluruh jaringan, sehingga ketika satu sel ditemukan, kerusakan tidak langsung menjalar ke bagian lain. Cara ini membuat pergerakan lebih lambat, tetapi memberi peluang bertahan lebih panjang. Khalil Al-Hayya juga harus memainkan dua peran yang bertolak belakang. Ia harus tampil sebagai tokoh politik yang mampu berunding, tetapi tetap menjaga hubungan dengan jaringan bersenjata. Ia membutuhkan dukungan Iran, namun kedekatan yang terlalu terbuka dapat membuat Hamas semakin terisolasi dalam pembicaraan mengenai masa depan Gaza. Pada saat yang sama, setiap perintah menuju Gaza membawa resiko. Satu pesan dapat membuka identitas penghubung. Satu pertemuan dapat menunjukkan lokasi anggota penting. Satu kesalahan komunikasi dapat membawa drone Israel menuju jaringan yang sebelumnya tersembunyi. Pertarungan ini akhirnya meluas jauh di luar Gaza. Doha menjadi tempat perundingan, Teheran menjadi sumber dukungan strategis, Beirut, Irak, dan Yaman menjadi bagian dari jaringan regional yang dapat membuka jalur komunikasi atau tekanan baru. Bagi Israel, hubungan tersebut membuat satu serangan di Gaza tidak pernah berdiri sendiri. Setiap tokoh yang selamat dapat terhubung dengan sumber daya dari luar. Setiap kelompok kecil dapat menerima arahan tanpa harus berkumpul dalam satu markas yang mudah dilihat dari udara dan sulit dihancurkan langsung. Karena itu, perang Gaza kini bergerak dalam dua arah. Israel mempersempit sasaran hingga kendaraan, bengkel, apartemen, dan kelompok kecil. Hamas memperluas daya tahannya melalui kepemimpinan luar negeri, hubungan regional, dan pergantian posisi yang cepat. Penunjukan Al-Hayya pada 20 Juli 2026 tidak berarti Hamas kembali sekuat sebelum perang. Namun keputusan tersebut menunjukkan bahwa organisasi itu belum menerima akhir permainan. Hamas sedang mencoba berubah dari penguasa wilayah menjadi jaringan yang mampu bertahan tanpa terlihat menguasai wilayah. Menurut Anda, apakah keunggulan teknologi Israel mampu bergerak lebih cepat daripada kemampuan Hamas mencari pengganti dan membangun jaringan baru? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah perang Gaza mendekati akhir atau justru memasuki fase yang lebih sunyi, lebih tersebar, dan jauh lebih sulit dihentikan. Perang di Gaza kini tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah yang dikuasai, tetapi oleh seberapa cepat sebuah jaringan dapat dihancurkan dan dibangun kembali. Israel memburu kelompok-kelompok kecil dengan teknologi pengawasan, sementara Hamas berusaha menjaga komando, hubungan regional, dan kemampuan bertahan melalui struktur yang semakin tersebar. Selama kedua pihak masih mampu mengganti strategi, menemukan jalur baru, dan mengisi posisi yang kosong, perang ini berpotensi memasuki fase yang lebih senyap, tetapi jauh lebih panjang. Pertarungan berikutnya bukan hanya terjadi di jalanan Gaza, melainkan di balik komunikasi rahasia, jaringan pendanaan, dan keputusan para pemimpin yang berada jauh dari medan tempur. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.